Kalau anda nak merasai macam mana rakyat Malaysia rasa dengan kebahagiaan, dengan harta, dengan kekayaan, tak seperti negara anda. Negara anda ramai orang yang susah, ramai orang yang miskin. Halo guys, jumpa lagi guys. Kembali guys ya, kali ini kita akan mereaksi satu video miliknya Demi Indonesia Raya. Lucu, Malaysia cemburui makan gratis di Indonesia. Ini ceritanya ada anggota parlemen Malaysia ya guys ya, mempertanyakan pemerintah Malaysia, karena saat itu pemerintah Malaysia juga berjanji ya akan memberikan makan gratis ya kepada para siswanya, tetapi sampai sekarang belum juga terlaksana ya. Beda dengan kita ya, saat Bapak Prabowo sudah dilantik, makan gratis itu sudah mulai dilaksanakan ya, walaupun belum keseluruhan ya, masih uji coba ya. Dan untuk lebih jelasnya guys ya, langsung saja kita tonton videonya. Namun teman-teman jangan lupa ya, nanti kunjungi channel Demi Indonesia Raya, linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe. Oke guys, langsung kita tonton videonya. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? Jadi inilah kita harap Itulah cuplikan pendapat seorang anggota parlemen Malaysia. Ia mempersoalkan program sarapan gratis buat anak-anak sekolah yang pernah dijanjikan oleh partai pemerintah Malaysia. Sementara itu, pemerintah Indonesia telah mulai melaksanakan program makan siang gratis, walaupun baru dalam tahap uji coba. Ya, betul. Pernyataan anggota parlemen itu sungguh lucu, karena keadaan rakyat, keperluan negara, dan kondisi keuangan kedua negara tentu saja sangat berbeda. Pemerintah Malaysia pun sebetulnya mewujudkan program sarapan gratis buat anak-anak sekolah. Tapi anggarannya sangat kecil, yakni 870 juta ringgit atau sekitar 3,1 triliun rupiah. Adapun anggaran makan siang gratis di Indonesia mencapai 71 triliun rupiah. Angka itu pun masih jauh dari yang dijanjikan, yang mencapai ratusan triliun rupiah. Biar jelas, marilah kita simak lagi ucapan anggota parlemen tadi secara lengkap. 870 juta untuk rancangan makanan tambahan RMT melibatkan 860 ribu murid. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dalam manifesto PRU ke-15 tahun 2022 yang lalu, salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? Sebentar guys, kalau nyimak bahasa mereka ini jadi rancu ya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia ya. Mereka tadi bilang tuh makan tengah hari percuma ya. Kalau di kita jadinya kan seolah-olah makan di tengah hari atau makan siang hari itu ya, itu sia-sia ya, nggak ada gunanya. Ada apa namanya guys, nggak ada manfaatnya kan buat kita. Jadi apa gunanya kita makan siang hari itu kalau nggak ada manfaatnya? Kita harap di atas kertas semua inisiatif ini kita alu-alukan dan kita sambut baik. Namun macam biasalah ya Berhormat Tuan Dipertua, dasar-dasar dan juga niat baik yang dirancang dan diumumkan, timbul isu kecekapan pelaksanaan, penyampaian kepada golongan sasar dan juga ketirisan
yang sentiasa menjadi isu yang sangat-sangat kritikal. Ini bagi memastikan langkah ini benar-benar memberi manfaat dan kesan yang diharapkan. Kita harap kerajaan bukan sekadar melaungkan slogan atau janji-janji semata, tapi perlu dilaksanakan. Itulah pandangan anggota Parlemen Malaysia mengenai program makan gratis bagi siswa di Malaysia dan Indonesia. Kebetulan, pemerintah Indonesia masih bisa mengatur anggaran untuk program makan siang gratis. Tapi prioritas pemerintah Malaysia mungkin saja sangat berbeda. Apalagi Malaysia masih dibebani utang yang menggunung. Rasio utang Malaysia di atas 60% dari produk domestik bruto atau PDB. Udah tinggi banget itu. Rasio utang Malaysia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Adapun rasio utang Indonesia hanya 39% dari PDB. Itu sebabnya pemerintah Malaysia berusaha mengurangi jumlah penarikan utang baru. Pemerintah negeri Kasino juga berusaha mengurangi subsidi. Tahun depan, pemerintah Malaysia menargetkan adanya pengurangan subsidi bensin sebesar 8 miliar ringgit atau sekitar 28,8 triliun rupiah. Adapun total subsidi bensin di Malaysia saat ini mencapai 20 miliar ringgit atau sekitar 72 triliun rupiah. Dengan kata lain, pemerintah Malaysia masih akan memberikan subsidi sekitar 12 miliar ringgit atau sekitar 43 triliun pada tahun depan. Adapun sebanyak 15% rakyat yang berpendapatan tinggi atau disebut T15 akan membayar bensin sesuai harga pasar atau tidak menikmati subsidi. Anwar Ibrahim menyebutnya sebagai golongan maha kaya di Malaysia. Walaupun pencabutan subsidi dilakukan secara terbatas, tapi lumayan pula untuk menghemat anggaran. Sebagai gambaran, 8 miliar ringgit hasil penghematan subsidi itu hampir setara dengan pendapatan Malaysia dari pajak judi kasino dan hiburan. Dan sejauh ini, kaum Melayu Malaysia tidak terlalu heboh mengenai rencana pencabutan subsidi bensin tersebut. Sebab, sebanyak 85% warga Malaysia dari golongan berpendapatan menengah dan rendah tidaklah terkena kebijakan tersebut. Gitu ya, Nah, gitu ya. berikut ini penjelasan mengenai rencana pencabutan subsidi bensin di Malaysia. Okay guys, PM Anwar Ibrahim dah confirmkan RON95 petrol akan naik harga tahun depan. Tapi ini cuma untuk golongan maha kaya T15 sahaja. Maksudnya untuk 85% orang Malaysia, harga tak naik lah. Jadi, starting middle of next year, orang kaya akan bayar full price untuk RON95. Kalau kira hari ini, harga akan naik jadi almost RM3 1 liter. Masalahnya, sekarang kita tak tahu siapa yang akan masuk golongan T15 ni. Kalau dia nak ikut gaji, berapa dia punya limit dia? 100,000 setahun ataupun lebih. Ataupun dia ikut kereta korang. Bawa kereta mewah, bayar minyak full price. Lepas tu, kita kena tanya juga macam mana dia nak setkan harga lain dekat subsidi terpaksa dikenakan kerana kerajaan menanggung sekitar 20 bilion ringgit setahun. Saya percaya hal ini boleh dipertahankan sekiranya subsidi atau bantuan itu kepada rakyat. Soalnya sekarang ialah apakah menasabah bagi kerajaan meneruskan subsidi kepada bukan warga negara dan golongan teratas termasuk maha kaya. Bila nak dilaksanakan, kita jawab di sekitar pertengahan tahun. Tetapi yang penting di sini diketahui ialah bahawa subsidi tidak membebankan 85% rakyat. Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jaguh T15 seperti yang disuarakan banyak dalam ucapan pembangkang. Kalau dikatakan baik, jangan bebankan di kalangan T15 yang pendapatan itu rendah. Saya boleh terima. Sikap ini yang menyebabkan keputusan kita buat daripada T20 jadi T15. Kemudian menangguhkan kerana kita kaji pendapatan seisi rumah. Kalau sekitar 13,000 mungkin tidak termasuk dalam golongan yang agak berpendapatan yang lumayan.
Tetapi kalau tinggi 5% beratur di atas tu, kalau bila kita pertahan tinggi 15, kita pertahan semua. Yang dapat 100,000 sebulan, 1 juta sebulan, ada. Jadi mengapa tak ada pendirian untuk menyatakan, ya wajar kita kenalkan bayaran semasa ikut pasaran kepada golongan mahakaya dan golongan teratas. Itu pun tak boleh. Ini Begitulah rencana pengurangan subsidi bensin di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Kesimpulannya, ini kalau menurut saya ya, ini kalau saya simak dari video ini, sebenarnya apa yang mereka katakan selama ini ya, bahwa mereka itu negara kaya, negara maju ya, orang-orangnya kaya raya, ternyata semuanya itu berkat dari hutang ya. Ya kita lihat saja itu kan, hutang negaranya sampai 60% dari dari pendapatan negara kan. Kan tinggi itu 60% itu guys. Tinggi banget. Kita aja berapa dari 35 ya, 35%-an kita. Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa ini? Kasih komentar ya. Sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.